Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 September 2021. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bisa thalabul ilmi ya. Ustadz memberikan ilmu dan semoga yang ada di depan Ustadz ini, baik yang mengikuti dari Zoom di rumah ataupun yang ada di depan di kelas ini, Ustadz ibaratkan seperti sebuah wadah gelas. Jadi kalian itu kalau mau kami kasih ilmu, itu gelasnya jangan dipenuhin. Gelasnya diisi separuh deh. Kalau bisa memang jangan kosong. Kalau kosong berarti kesininya ngeblank, nggak ada apa-apa. Udah ada isinya, karena tadi di jam ini sekarang udah jam berapa nih? Jam ke-5. Berarti jam 1, 2, 3, 4 udah ada isinya. Nah sekarang jangan dipenuhin. Kalau dipenuhin, Ustadz memberikan ilmu pasti nanti tumpah. Tapi kalau kalian masih ada space-nya, Ustadz memberikan ilmu, insya Allah masih ada tempatnya, masih ada wadahnya. Begitu juga yang di rumah ya. Semoga tetap bisa mendengarkan dengan baik apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salam semua tetap terima kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak di dunia akhir yang pantas mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya robbal alamin. Dan sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang berada di depan Ustadz secara offline dan juga secara online yang dari rumah, kita awali pembelajaran ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, Ustadz mau bertanya ya kepada yang ada di online khususnya nih. Ananda Ahmad Akbar, apakah bisa menyalakan mic-nya, nak? Ahmad Akbar? Belum bisa. Sultan Adi Bukhari, apakah bisa menyalakan mic-nya? Ahmad Akbar. Ya, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Ya, Ustaz. Ahmad Akbar terlebih dahulu ya. Ananda Ahmad Akbar, Ustadz mau tanya, nak. Yang Ananda ketahui tentang sujud syukur itu apa, nak? Akbar. Tentang apa, Ustaz? Sujud syukur. Sujud syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, oke. Itu lihat buku ya, nanya. Oke deh, nggak apa-apa. Baik, nak. Kami akan, ketika nanti ada soal ya, kalau kalian menjawab itu tidak perlu textbook. Kalau seperti itu kan artinya tadi kelihatan bahasanya memang baku banget ya. Jadi bahasanya bahasa buku. Bahasa sehari-hari nggak apa-apa kan. Ustadz ulangi lagi ya, sujud syukur itu buat apa sih? Sujud syukur itu adalah ungkapan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah mendapatkan kenikmatan atau kesenangan atau kebahagiaan. Ya, jadi sebagai seorang muslim yang baik, ketika diberikan sesuatu maka dia bersyukur, berterima kasih sama yang ngasih. Kalian diberikan HP sama orang tua, terima kasih ya ibu, terima kasih ayah, terima kasih yang memberi. Itu akan membuat orang yang mengasihi itu menjadi senang dia. Maka suatu saat nanti kalian akan memberi lagi. Karena ada ayatnya dalam Al-Quran kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Siapa yang enggak syukur, siapa yang kufur, maka azab sangat pedih. Jadi bayangin kalau seandainya kalian diberi sesuatu sama orang tua, udah itu enggak terima kasih. Itu boleh jadi nggak usah nunggu Allah deh, orang tua bisa jadi marah loh. Udah dikasih, orang tua nyari uang susah-susah, giliran udah dikasih ternyata nggak mau anaknya atau bahkan mungkin marah atau kesel gitu ya, nggak bersyukur intinya. Pasti orang tua yang memberi juga merasa, oh kalau kayak gitu nggak usah dikasih aja lagi kira-kira. Nah minimalnya seperti itu. Ya, ini menjadi pembelajaran dan di dalam Islam sudah diatur siapa yang mendapatkan nikmatan maka dianjurkan untuk sujud syukur. Kemudian Ustaz yang tanya yang di dalam kelas deh. Anggita mana nak Anggita? Kalau tadi sujud syukur, sekarang sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa nak? Baik. Nah, yang seperti ini yang Ustaz inginkan ya. Kami dambakan, kami inginkan adalah ketika menjawab pertanyaan itu apapun jawab yang ada di pikiran gitu kan. Masih ngeblank Ustadz ya, untuk saat ini bolehlah melihat, tapi nanti kalau pas ujian enggak ya. Ustadz lupa ya, akan memberikan gambaran juga kondisi yang ada dalam kelasnya. Ini depannya seperti ini, di depan sana ada 3 ahwat di depan, pas di depan meja guru, kemudian sebelah sana lagi. Nah ini ya gambarnya, mungkin kurang begitu jelas, tapi ini gambaran siswa yang ada di
hari ini. Memang tidak sebanyak siswa Ikhwan ya. Karena memang komposisi Ikhwan lebih banyak. Baik, nah pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas tentang sujud tilawah, teknis ke sujud tilawah. Nanti setelah sujud tilawah kita bahas dan selesai, Ustadz akan persilahkan yang ada di dalam kelas untuk menyampaikan bacaan atau kalimat-kalimat yang dibaca ketika melaksanakan sujud syukur, tilawah, dan sujud syahwi. Nah, sujud tilawah ini kemarin sudah disampaikan, tapi pada minggu ini akan saya pertegas kembali ya. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan bagi seseorang muslim ketika sedang membaca Al-Quran. Jadi sujud tilawah ini bisa terjadi karena seseorang membaca Al-Quran. Kuncinya itu. Kalau sujud syukur, kuncinya adalah dia dapat sesuatu, dapat nikmat. Kalau sujud sahwi, dilaksanakan pas sholat. Dia lupa bilangan rakaatnya atau lupa bacaannya, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah kalau sujud tilawah, namanya juga tilawah. Tilawah itu baca Quran. Berarti sujudnya dilaksanakan ketika tilawah. Makanya kalau kalian, siapa yang pernah, Ustadz pernah, tanya yang ada di depan Ustadz. Siapa di antara kalian yang pernah melihat orang baca Quran tiba-tiba dia sujud? Ada? Belum pernah ya? Oke, memang hukumnya sunnah. Nah, karena hukumnya sunnah jadi banyak orang yang tidak mengikuti atau bahkan mereka nggak tahu. Nah, kalau kalian tahu, Ustaz harapkan ketika membaca Al-Quran bertemu dengan ayat-ayat sajadah, maka dianjurkan untuk sujud. Sujudnya kan kalau membaca Al-Quran nanti kita bahas deh. Ayat sajadah itu apa saja? Ini ada di dalam buku halaman 88. Ada 15 ayat. 15 di dalam Al-Quran itu 15 tanda atau 15 tempat, di situ ada ayat sajadahnya. Kalau punya Al-Quran nanti biasanya ada tanda kubah, nah. Tanda seperti kubah masjid ya. Dan biasanya ada yang garis bawahnya, underline, atau ada yang di bold, tergantung cetak Al-Qurannya. Dan kemudian tadi itu ya, sebab-sebabnya karena seseorang menemukan ayat-ayat sajadah. Terus syaratnya apa? Boleh sujud tilawah itu syaratnya ada berapa ini? 3. Pertama, suci dari hadas dan najis. Seseorang itu melakukan sujud tilawah, jelas dia harus suci dari hadas dan najis. Kenapa? Karena orang membaca Al-Quran itu adabnya suci ya, ya. Makanya di antara kalian yang ketika memang sedang tidak sholat, sebulan sekali biasanya rutin itu berlangsung, dan memang saat itu tidak boleh kalian menyentuh mushaf ya, menyentuh mushaf. Tapi kalau murojaah boleh. Kalau seandainya kalian punya hafalan, nah kelebihannya itu, nah. Makanya seseorang akhwat itu lebih rentan fisiknya diganggu jin, sihir. Karena apa? Karena kalian ada fase-fase di mana kalian down. Ketika kalian biasanya kan ketika tamu itu hadir, kalian haid atau datang bulan itu fisiknya bisa jadi down, ada yang kuat, ada yang down, dan udah itu biasanya udah deh, kalau udah itu biasanya kan ngaji terus ini nggak ngaji, biasanya zikir ini nggak zikir, salah nggak sholat. Dan biasanya di situ akan mudah sekali celah-celah orang melakukan sihir. Nah, bagi seorang muslim yang apalagi kalian di IT, silakan kalian keluarkan jurus. Saya bilangnya jurus, kenapa coba? Hafalan-hafalan yang kalian punya itu dibaca pada saat itu. Itu untuk melindungi diri Anda dari gangguan jin dan syaitan. Di tahun seperti saat ini, nak, hati-hati nak, kalau kalian apalagi kaum akhwat ya, jadi harus pandai-pandai menjaga diri, jangan mudah mengumbar apa yang Allah karuniakan kepada kalian, misalnya kecantikan dan lain sebagainya. Jangan ditapak-tapakkan, karena di luar sana belum tentu orang melihat itu dengan bahasa yang bagus ya. Bisa jadi kalian banyak orang yang kena sihir karena foto, nah ya. Banyak orang yang kena sihir itu karena melihat foto. Foto itu bisa, walaupun orang yang nyihir itu dari belahan dunia sebelah sana itu ya, dari Eropa atau dari Arab Saudi, sampai ke Indonesia sampai. Nah, setan atau jin itu mereka diberikan kemampuan seperti itu, sementara manusia tidak. Tapi manusia bisa menangkalnya kalau seandainya dia dekat dengan Allah, dia rajin ibadah. Nah, kalau yang seorang laki-laki kan mungkin dia tidak ada alasan ya, kecuali memang dia malas sama sekali. Tapi bagi akhwat,
Seandainya kalian memang datang pas waktu yang tidak sholat, maka jangan sampai saat itulah setan masuk ke dalam diri Anda dan merasuk ke dalam diri Anda, dan nauzubillah sihir itu nempel di badan Anda. Nah, jangan sampai. Nah, maka kalian baca tuh murojaah, surat-surat pendek. Baca Al-Fatihah aja nggak apa-apa. Al-Fatihah. Kalau syukur-syukur ada hafalan. Hafalannya itu boleh dibaca, boleh. Yang nggak boleh itu ketika hafalannya lupa, buka Al-Quran, itu yang nggak boleh. Kalau diingatkan sama kawannya boleh. Ya, itu karena di depan Ustadz ini sebagian adalah ahwat, jadi Ustadz berikan penjelasan seperti itu. Kalau di pertemuan kemarin di kelas sebelah itu sebaliknya ya. Kemudian menghadap kiblat. Jadi sujudnya itu adalah menghadap kiblat. Kalau orang membaca tilawah, membaca Al-Quran itu biasanya yang ketika dia membaca adalah di tempat-tempat yang suci. Dianjurkan di masjid, di rumah Allah. Atau di rumah. Di rumah pun di tempat yang bersih ya, di kamar ruang tamu atau di kamar kalian. Jadi anjurkan disunahkan kembali menghadap ke kiblat. Nah ini ketika maka ketemu dengan ayat sajadah, sujudnya sudah sujud menghadap kiblat. Nah, nomor 3 adalah menutup aurat. Jadi pastikan orang-orang di depan Ustadz ini adalah orang yang memiliki malu. Jadi ketika keluar rumah jangan sampai auratnya tersingkap ya. Kalau sampai auratnya tersingkap, semoga kalian ada rasa malu di dalam hatinya. Kalau malu artinya tidak sampai hijabnya itu ditinggalkan. Ustadz panas Ustadz, itu memang takdir kalian. Takdirnya seorang muslimah itu adalah yang menutupi apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Kalian itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu auratnya. Dan memang nggak boleh ditampakkan. Kok nggak adil sih Ustadz, yang laki-laki itu boleh ya. Itu adalah fitrahnya nak. Maka seorang ahwat itu pada waktunya nanti pada takdirnya akan melahirkan, dan kalian itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang digariskan. Dan sebagai seorang muslim yang baik itu tidak boleh menyalahi takdir. Kalau sudah ditakdirkan A, ya A. Gitu. Bahkan ada orang yang kalau takdirkan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi kok dia masih hidup ya? Ya itu adalah takdir. Ya kan ada orang kecelakaan tapi diamputasi, ternyata memang Allah takdirkan hidup dan dia masih bisa bertahan. Begitu ya, dan semoga kalian mendapatkan hidayah ke arah sana sehingga anak-anak kita itu tidak ada yang keluar rumah dengan menggunakan atau bajunya jilbabnya tersingkap. Artinya tetap kalian tutup aurat. Walaupun mungkin belum bisa mampu lebar misalnya kan. Tapi itu perlahan. Ketika nanti kalian bertambah keimanannya, itu bisa jadi saya malu saya tutupin semuanya mulai dari ini sampai ke misalnya badannya gitu. Itu silahkan. Dan semoga kalian tidak menilai negatif kepada mereka yang menggunakan cadar ya. Kita sudah kalian secara tidak langsung pakai cadar itu. Pakai masker itu kan nggak kelihatan mukanya. Nah, itu kalau Ustadz cerita ketika perjalanan umroh beberapa tahun yang lalu, wanita-wanita muslim di Timur Tengah sana memang tidak ada di antara mereka yang tidak bercadar. Mereka bercadar semua ya, cadar hitam-hitam. Ya memang antara bercadar atau tidak itu dikembalikan kepada kalian. Untuk masalah cadar itu nantilah, itu urusan belakangan ya. Kalau kalian mengkaji Islamnya lebih dalam mungkin bisa sampai ke sana. Tapi kalau untuk saat ini jangan sampai kami akan sangat sedih ketika melihat anak SMP ataupun alumni SMP ITB. Dia keluar dari SMP ITB masuk sekolah umum, ternyata di sana dia lepas jilbab. Itu yang membuat kami sedih. Entah latar belakang apa ya. Tapi yang jelas semoga kalian bisa istiqomah ya sampai akhir hayat. Sampai malaikat maut menyebut kalian, semoga jilbabnya ini tidak terlepas. Dan yang boleh tahu bagaimana bentuk rambutnya itu adalah orang yang ada di rumah kalian. Mahram. Ayah, ibu, kakak, adik, atau bahkan nanti kalau Allah takdirkan kalian sudah berjodoh, berarti suami adalah orang yang baru yang boleh melihat yang sekarang ditutup ya. Jadi itu harus kalian jaga rapat-rapat. Begitu. Kemudian ada rukun. Rukun itu sesuatu hal yang harus dikerjakan. Apa saja rukunnya? Pertama niat. Niat itu pekerjaan hati. Nah, ada beberapa di antara kalian yang sholat itu pakai niat usolli ya, boleh silakan. Ada juga yang nggak pakai usolli, dia langsung niat Allahu Akbar. Boleh Ustaz? Boleh. Niat itu siapa sih yang niat? Hati. Niat itu pekerjaan hati.
hatinya ngomong, kok bisa sih? Belajar bahasa Indonesia kan ada bahasa baca di dalam hati. Kayak mana baca dalam hati? Ya baca. Kita diam aja nih, tapi baca nih, lagi baca gitu. Kan namanya baca dalam hati. Maka niat itu adalah pekerjaan hati. Niat kalau ingin melakukan sujud tilawah. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ke mana? Oh, angkat tangannya. Kemudian sujud 1 kali dengan diawali dengan bacaan takbir. Sujud 1 kali ya, kemudian sebelumnya takbir dulu, setelah itu duduk setelah sujud dan tumaninah dan tanpa membaca tasyahud dan salam. Jadi ini dikerjakan ketika tasyahud akhir. Kan orang itu kalau sholat tuh salam kan, assalamualaikum ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Orang itu sholat sebelum salam itu di sana tempatnya sujud sahwi. Siapa yang sudah pernah sujud sahwi? Ada? Belum. Biasanya sujud sahwi itu dilakukan kalau kalian pas sholat sendirian. Nah, yang sering itu biasanya ahwat, karena kan ahwat memang tidak dianjurkan untuk berjamaah di masjid ya. Tapi kalau kalian suatu ketika mau berjamaah, ya nggak ada yang larang. Seperti sholat tarawih kan itu sholat berjamaah di masjid bareng-bareng. Silakan. Nah, kan sholatnya di rumah. Yang sering lupa biasanya zuhur atau asar ataupun isya. Apalagi soalnya buru-buru nih, habis pulang sekolah capek-capek sholat. Udah sholat berdiri, saya udah 3 rakaat apa 4 rakaat ya, bingung, pusing dia. Waduh, kayak mana ini? Ambil yang dikit. Ambil yang seolah-olah kalian sholatnya 3 rakaat. Jadi habis sholat itu nambah lagi bilangannya. Kalau nanti jadinya 5 kayak mana usah 5 rakaat? Enggak apa-apa. Itu kalian anggap seolah-olah 4. Nah, udah itu nanti pas selesai salam, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam. Habis baca tahiyat sampai kalimat itu tadi, langsung ambil sujud sahwi. Sujud sahwinya seperti yang tadi di sini ya. Sujud, setelah itu bangun maksudnya duduk lagi, gak usah bangun ke atas ya. Habis duduk lagi, tumaninah itu artinya apa? Jawab tumaninah. Diam sejenak. Nah, tumaninah itu diam sejenak. Jadi sholatnya nggak buru-buru. Habis tumaninah baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, tergambar ya cara melaksanakan sujud tilawah. Nah, ini tata caranya tuh. Nah, ada di dalam buku Durusunnya Salam. Nah, sujud tilawah itu juga ternyata pernah dilaksanakan ketika sholat. Ustadz pernah mengalaminya di Masjid Taqwa Bandar Lampung. Masjidnya itu di tengah-tengah pusat kota. Di situ Ustadz sholat. Nah, imamnya itu membaca ayat sajadah. Ketika membaca ayat sajadah, belum ayatnya lagi dibaca ya, diselesaikan akhirnya. Kalau membaca ayat Al-Quran itu kan sampai akhir ayat, udah itu baru sujud. Tiba-tiba kok sujud? Bagi orang yang nggak paham pasti dikiranya salah imamnya. Loh, belum ruku kok tiba-tiba sujud? Karena dia membaca ayat sajadah. Maka dia langsung sujud. Nah, qadarullah juga ketika Ustadz berada di Masjidil Haram sama di Mekah sama di Madinah sih, walaupun di sana dibaca Al-Quran full, tapi Ustadz belum menjumpai karena ayatnya kan terbatas ya. Al-Quran hanya ada 15 tempat, 15 kalimat dan nggak panjang. Kalau banyak mungkin sering. Jadi pas lagi rokaat berdiri tuh, nah tiba-tiba langsung sujud. Ya, jadi jangan dianggap ini sholatnya nggak benar nih. Enggak, itu benar. Karena dia imamnya paham bahwa dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Kalau nggak sujud kayak mana Ustadz? Iya nggak apa-apa. Tapi karena ini adalah sunnah, maka bagi kalian yang paham silakan dikerjakan. Maka indahnya bagi seorang muslim itu apabila kalian mengerjakan sunnah. Kalau kalian mengerjakan sunnah itu berarti kalian itu adalah salah satu orang yang cinta kepada Nabi. Karena Nabi, sunnah itu adalah pekerjaannya Nabi. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bacaannya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan daripada sujud tilawah. Nah, nanti itu termasuk yang dihafalkan. Udah deh. Kira-kira itu materi tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Kemarin berarti di mana tempat kalau sujud syukur ya? Di pasar boleh,
di tempatnya kotor Ustaz, ya milih-milih lah, cari tempat yang bersih dulu gitu kan. Di tempat hajatan boleh. Kalau orang sujud syukur itu nggak mesti nunggu di masjid dulu ya. Kalau di masjid lama dia nyari masjid dulu. Terus kalau sujud syahwi harus di masjid, harus tempat bersih ya. Sujud syahwi itu kan pas sholat. Jadi kalau sujud syahwi tempatnya di pas sholat. Kalau sujud tilawah, ya sujud tilawah itu ketika dia membaca Quran. Nah setelah ini paham ya nak ya, tahu ya. Jadi kalau Ustaz bertanya, nggak usah lihat buku lagi ya. Udah ada gambaran syukur, syahwi, tilawah. Jangan bingung, kalau berkaitan dengan ayat sajadah itu berarti sujud tilawah. Karena nanti ini juga ada termasuk bagian dari soal ya. Kan bentar lagi kalian akan ujian. Siapa yang tidak bingung dengan istilah ini maka kalian bisa menjawab. Tapi kalau bingung ya alamat pusing. Dan jawabannya akhirnya salah. Baik, demikian tentang pembahasan sujud tilawah secara detail ya. Dan kemarin kita sudah ulas tentang sujud syukur juga sujud sahwi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan bagi yang ada di ruang Zoom nih. Banyak nih yang ada di ruang Zoom nih. Dan juga yang ada di dalam kelas. Yang di dalam kelas ada yang tanyakan kan? Belum ada sama sekali yang praktek sujud syukur atau sujud sahwi dalam kelas ini belum? Baik. Setelah ini kalau kalian paham tentang teorinya dipraktekkan ya nak. Siapa yang praktek itu berarti kalian cinta sama Rasul. Siapa sih nggak pengen cinta sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu sebelum beliau meninggal itu yang diingat kita loh. Kita padahal siapanya sih gitu. Makanya Ustadz ingat itu ketika melihat makam Rasul nangis ya. Kita terharu di sana. Ketika berada di Nabi Muhammad itu kan lahirnya di Mekah ya. Rumahnya itu kalau dari Ka'bah kurang lebih 2 kiloan. Dari Ka'bah itu kelihatan. Rumah beliau sekarang dijadikan sebagai perpustakaan. Rumah lahirnya beliau. Beliau lahirnya di Mekah dan beliau meninggal di Madinah. Kalau kalian lihat Ka'bah itu sebenarnya memang Allah alam sih ya, tempatnya itu sangat dasar sekali. Sangat dasar sekali sehingga kalau dilihat dari samping kanan kiri itu seperti kayak ngantong air gitu. Nah, makanya kalau di sana nanti suatu ketika hujannya kayak di Indonesia itu qadarullah lah itu bisa saja tenggelam. Karena memang posisi kanan kiri itu udah hotel-hotel tinggi banget, apalagi ada jam raksasa itu kan, jam yang tinggi banget. Itu kami pernah bermalam di sana kan di atas. Itu kelihatan Ka'bahnya kecil betul dari atas. Nah, rumah Rasul itu tidak jauh dari pas Ka'bahnya. Kalau di Madinah, rumahnya makam Nabi itu di dalam masjid. Jaraknya sekitar 100 meter. Jadi imamnya sebelah tengah-tengah ya, makamnya itu sebelah kiri. Setiap ada orang ke sana, ya mereka berkeinginan untuk sholat ya di Raudhah namanya. Raudhah itu taman surga. Raudhatul Jannah. Allah alam shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang di rumah ada yang ditanyakan karena silakan buka mic yang di rumah. Ada yang ditanyakan? Halo, yang di rumah? Waduh, kok nggak ada yang respon? Halo? Ustadz tambah absen aja ya. Aditya Triyoga. Udah tadi. Ahmad Faiz ada nggak Ahmad Faiz? Ahmad Faiz belum ada. Kemudian Alhamdika ada ya? Ada Alhamdika. Kemudian Raihan Putramanan tidak ada. Darel ada. Zaki Abdul Toska tidak ada ya Zaki. Kemudian Kaisan ada nggak Kaisan ya? Kaisan tidak ada. Kemudian Raffi Permata ada yang Raffi Permata. Raya Dirgantara ada Raya. Nah, Zakinatan tidak ada. Agung Pratama ada. Agung Pratama ada. Raffi Ahmad, mana Raffi Ahmad? Tak ada ya. Raffi Ahmad tak ada. Santisa Zahira ada. Baik, hanya sedikit aja ini yang tidak hadir ya. Ini Ustadz absen sekaligus bisa checklist di dalam kelas. Baik, kalau tidak ada, untuk yang di rumah Ustadz akan cukupkan materinya. Sementara yang di kelas nanti akan dilanjutkan dengan hafalan.
Dan untuk yang di rumah, silakan nanti kalian juga bersiap-siap menghafal ya. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, silakan Ustadz akan minta kalian sampai hafal ya. Untuk bacaan sujud syukur, bacaan sujud sahwi, dan bacaan sujud tilawah. Setelah kalian hafal, Ustadz sangat menganjurkan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan supaya nggak lupa. Kalau kalian punya hafalan misalnya juz 30 tuh, kalau nggak dibaca, kalau nggak dimurojaah, udah alamat lupa. Kalau lupa, ya rugi kalian. Ngapanya susah, lupa lagi. Sementara yang kelas 9 sekarang sedang diuji. Baik, terima kasih yang mengikuti Zoom dari rumah. Ustadz akan cukupkan ya. Yang di kelas nanti kita akan lanjutkan dengan hafalan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.